Menurut Bapak nih, yang membuat sastra Indonesia memiliki keunikan dibanding sastra dari negara lain itu apa, Pak? Ya, sangat unik. Terlebih sastra Indonesia itu menggambarkan bagaimana kita bisa menulis kalau bahannya saja tidak ada. Lah, sekarang itu bahan dari menulis adalah membaca. Begitu. Karena manajemennya memaksanya terus bekerja. Sehingga cinta mereka terhalang oleh manajemen K-popnya itu. Tribakti Lirboyo Kediri. Ya, bolehlah, karena memang di kampus kami, terlebih di prodi kami Tadris Bahasa Indonesia, itu tidak hanya sekedar kita mempersiapkan agar bisa menjadi guru bahasa Indonesia, tetapi bagaimana si calon guru itu juga memiliki banyak referensi terkait sastra-sastra Indonesia, terlebih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Kreator KPI dengan saya Nabila Inka Ifrohi. Pada episode kali ini kita akan membahas sesuatu hal yang gak kalah seru nih dari episode sebelumnya. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang sastra Indonesia. Di sini saya menghadirkan narasumber yang tentunya berkaitan langsung dengan sastra Indonesia. Dengan Pak Fikri. Halo Pak Fikri. Halo Mbak. Gimana kabarnya Bapak? Baik, agak sedikit batuk ini. Ya, jangan lupa minum obat ya Pak ya. Siap. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sastra Indonesia yang akan langsung dipandu oleh narasumber kita ini. Oke Pak, Bapak bisa gak sih diceritakan sedikit tentang bagaimana Bapak pertama kali mencintai atau menyukai sastra Indonesia ini? Oke, pertama kali saya suka sastra Indonesia itu ketika saya kuliah. Dan itu menurut saya sangat terlambat ketika saya mencintai sastra Indonesia. Ya, ketika saya kuliah dulu di Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia ataupun Tadris Bahasa Indonesia, yaitu karena tugas dosen dulu. Ya, biasa kan ya, dosen itu selalu menugaskan. Ya, itu menugaskan untuk membaca karya sastra. Salah satunya adalah novel. Dan saat itu banyak novel-novel Indonesia yang diwajibkan untuk saya baca. Salah satu yang wajib saya baca adalah karyanya Pramudia Anantatur berjudul Bumi Manusia. Pernah nonton filmnya ya? Belum pernah. Ya, itu sudah difilmkan. Ada juga novelnya Mokhtar Lubis berjudul Harimau-Harimau. Itu tidak difilmkan tetapi dijadikan musik. Nah, jadi novel jadikan lagu. Begitu. Navikula bandnya yang pernah memusikalisasi itu. Ya. Menurut Bapak nih, yang membuat sastra Indonesia memiliki keunikan dibanding sastra dari negara lain itu apa Pak? Ya, sangat unik. Terlebih sastra Indonesia itu menggambarkan budaya Indonesia. Selain budaya Indonesia juga realitas masyarakat Indonesia. Sehingga ini yang akan membedakan dengan karya sastra di luar negeri. Kalau sastra Indonesia mungkin ketika kita membaca novelnya Pramudia Anantatur, Bumi Manusia, kita akan melihat atau melihat gambaran masyarakat ketika kolonial Belanda masa itu sedang menjajah Indonesia. Wah, kita bisa melihat tokohnya namanya Minke. Itu adalah gambaran dari tokoh nasional namanya Tirto Adisuryo atau Bapak Pers Indonesia. Wah, kita bisa juga melihat tokoh-tokoh Indonesia terlebih pergerakan itu melalui novel. Kalau kita baca sejarah kan bosen biasanya ya. Tapi kalau kita baca novel kan jadinya asik begitu. Ada percintaannya, ada juga perjuangannya. Nah, itu bagaimana kita memahami bangsa kita bisa juga melalui novel gitu. Menurut Bapak, di perkembangan zaman sekarang, sastra Indonesia tuh gimana? Apa perkembangannya dari masa ke masa tuh gimana, Pak? Iya. Kalau berbicara masa ke masa pasti ada perkembangan baik begitu. Terlebih sastra Indonesia yang dulunya
mungkin kita hanya mengenal tentang Balai Pustaka, karya-karyanya romantis saja seperti Siti Nurbaya, karya Mahrah Rusli. Hari-hari ini itu topik-topiknya semakin banyak. Terlebih sastra Indonesia hari ini karena adanya perkembangan teknologi seperti AI begitu ya. Sekarang kita juga bisa dibantu oleh AI bagaimana menulis karya sastra. Mudah, pernah ya mungkin teman-teman di sini pernah mungkin menulis puisi, tolong buatkan puisi, itu sudah dibuatkan AI lah, sehingga karya sastra juga berkembang karena adanya AI begitu. Menurut Bapak nih yang wajib banget buat kalangan kita nih zaman sekarang, karya sastra apa sih yang wajib dibaca dulu Pak? Begitu ya. Kalau saya itu tidak biasa mewajibkan, karena ya saya menganggap karya sastra itu ya harus dibaca sehingga akan berhubungan dengan minat kalian nanti. Ya, minat kalian, kalau kalian suka tentang romance ya bisa dipilih judul-judulnya. Tetapi kalau dikembalikan pada saya, karya sastra apa yang mungkin menurut saya sangat top ya dan belum ada yang bisa menandingi, saya kira teman-teman wajib membaca Mahabharata dan Ramayana. Wah, ini wajib ini ya. Wajib banget ya Pak ya. Terus pengaruh budaya lokal nih Pak terhadap karya sastra Indonesia tuh apa Pak? Iya, banyak saya kira. Ketika kita membaca Mahabharata, walaupun Mahabharata itu adalah memang dari tanah Hindia, tetapi banyak dialiwahanakan di Indonesia, mulai dari candi-candi, kemudian sampai juga relief candi, sampai cerita-cerita pewayangan. Lah itu dampak terhadap lokalitas kita sangat banyak, sehingga kita akan tahu budaya kita juga dari karya sastra begitu. Bagaimana di Kediri saja kita akan mengenal candi Tegowangi, candi Surawono, candi Gambyok. Wah, semua candi itu ada ceritanya. Wah, ada yang tahu ceritanya mungkin salah satu? Tahu nggak mbaknya ini? Cerita apa nih Pak? Cerita yang ada di candi di Kediri. Cerita apa kira-kira di candi ini, ceritanya apa? Belum tahu ya. Belum banyak. Tahu. Mungkin ketika kita jalan-jalan ke candi Tegowangi, kita akan mendapati kisah ruatan Sudamala. Sudamala itu kalau di India namanya Sadewa. Atau ketika kita jalan-jalan ke daerah Grogol, itu ada namanya Candi Gambyok. Kita akan mengenal kisah Panji Asmorobangun yang sangat terkenal di Kediri, kan dari Babat Kadiri. Wilayah-wilayah di Kediri itu banyak diambil dari kisah Babat Kadiri. Salah satu sequelnya adalah kisah Panji, sehingga kalian akan mengenal adanya taman dekat kampus kita ya, namanya taman apa? Sekartaji. Ya, Taman Sekartaji. Di Pare ada Taman Kili Suci. Atau di dekat kampus kita juga ada Gua Selomangleng. Gua Selomangleng itu adalah tempat semedinya Dewi Kili Suci. Sehingga semakin kita membaca karya sastra, kita juga akan mengenal budaya kita, apa sejarah yang ada di daerah kita. Itu mungkin. Oke, terima kasih Pak. Terus selanjutnya itu ada nggak sih Pak perbedaan yang mencolok antara sastra dulu dan sastra sekarang nih Pak? Iya. Ya, banyak sekali, terlebih dalam menggambarkan realitas begitu. Kalau kita banyak membaca novel-novel dulu seperti era-era Balai Pustaka itu 1920-an, kita akan banyak tampak realitas masyarakat adat, budaya adat-adat setempat begitu, karena di tahun-tahun itu masih sangat kuat. Kita mungkin membaca novelnya Mahrah Rusli, Siti Nurbaya itu
kita akan tahu bagaimana budaya yang ada di Minangkabau, atau membaca novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk karya Hamka, kita juga akan melihat bagaimana di tanah Sumatera, tanah Minang itu juga tampak. Tahun-tahun itu banyak sekali menggambarkan kedaerahan. Tetapi hari ini terlebih terkait modernitas. Nah, ini kan zamannya modern. Nah, itu digambarkan di novel-novel hari ini, sehingga kita bisa melihat konflik atau realitas sosial di dalam novel karya Ziggy Zeza Giovena Zabriskie. Nah, bisa diikuti. Nah, itu novelis muda hari ini pernah menulis novel judulnya Di Tanah Lada. Itu mengisahkan tentang ayah yang sangat sosok ayah yang sangat menyeramkan bagi anaknya, karena memang anaknya sering dipukul, kemudian ibunya juga sering dipukul, sehingga si tokoh itu alergi atau trauma terhadap sosok ayahnya, sosok ayah, sehingga dia kalau bertemu laki-laki itu pasti menjauh. Nah, ini kan menggambarkan realitas hari ini, begitu. Bagaimana hari-hari ini ya banyak mungkin rumah tangga yang ya tidak baik-baik saja, itu digambarkan di dalam novel. Nah, ini dari perbedaan dulu dan sekarang sudah berbeda dari realitasnya, begitu. Kalau saat ini nih Pak, tantangan terbesar dalam menulis atau mengapresiasi sastra itu apa Pak tantangannya? Ya, tantangannya adalah contoh tantangan dalam menulis. Bagaimana kita bisa menulis kalau bahannya saja tidak ada? Lah, sekarang itu bahan dari menulis adalah membaca, begitu. Kalau semakin banyak kita membaca, pasti kita akan mudah dalam menulis, sehingga kunci dari kita bisa menulis karya sastra seperti novel, kemudian puisi ataupun cerpen, ya kuncinya adalah kita membaca. Semakin banyak kita membaca novel, semakin mudah kita menulis novel. Itu sudah kuncinya. Kalau kata sastrawan itu, semakin sering kita minum, semakin sering kita pipis. Nah, semakin sering kita membaca, ya akan semakin mudah atau sering kita menulis. Itu mungkin tantangannya, sehingga ya harus sering-sering membaca. Itu tantangannya. Menurut Bapak, sastra Indonesia itu masih relevan gak sih di era digital saat ini? Oh ya, sangat sekali begitu. Karena sastra memang berkembang ya, salah satunya tadi ketika kita hubungkan dengan AI sangat berkembang. Kemudian hari ini ketika kita di dunia digital, sastra sekarang bukan hanya dicetak saja ya, tetapi kita bisa temui di dunia maya, di internet. Mungkin di sini mbaknya atau teman-teman yang menonton ini pernah mungkin nonton baca Wattpad. Nah, itu salah satu perkembangan. Apalagi hari ini novel Indonesia itu sangat berkembang terkait topik dan temanya, begitu. Sehingga kita juga mengenal sastra fan fiction. Sastra fan fiction itu karya sastra yang ditulis oleh fan. Sehingga contoh mungkin Mbak siapa namanya ini? Mbak Nabila ini. Mbak Nabila ngefans sekali dengan Suga. Nah, ngefans Suga gitu ya. Bisa jadi Mbak Nabila ini nanti menulis novel atau karya fiksi tentang Suga. Nah, tiba-tiba Suga itu terdampar di SLG. Nah, ketemu tokoh namanya Nabila. Nah, akhirnya mereka bertemu, jatuh cinta, tapi sayang dia harus kembali ke Korea karena manajemennya ya memaksanya terus bekerja, sehingga cinta mereka terhalang oleh manajemen ya K-popnya itu. Nah, ini kan sudah jadi cerita fan fiction begitu, yang berawal dari fans terhadap idola, dan itu banyak sekali ketika kita temui di Wattpad. Apakah ada pembacanya? Banyak, jutaan. Kalian bisa melihat berapa yang membaca novel semacam itu. Bisa 10 juta, 1 juta pembaca. Wah, itu. Sehingga sangat berkembang hari ini.
Apakah sistem pendidikan di Indonesia sudah cukup memberi ruang bagi apresiasi sastra Indonesia, Pak? Iya, kalau pendidikan hari ini saya kira ya kalau dikatakan cukup ya cukup, karena memang apa ya, kurikulumnya ada begitu. Terlebih memang ada jurusan-jurusan atau prodi-prodi di kampus yang memang ya mengarahkan pada concern pada itu. Salah satunya sastra Indonesia, ada tadris bahasa Indonesia. Lah itu juga bagaimana selain mahasiswa tadris bahasa Indonesia itu dipersiapkan menjadi guru bahasa Indonesia, juga pastinya sangat dikenalkan dengan sastra-sastra Indonesia, sehingga pendidikan di perkuliahan akan juga membuat sastra Indonesia juga berkembang begitu. Terus menurut Bapak nih, cara terbaik memperkenalkan sastra kepada generasi muda, apalagi generasi Gen Z ya, yang kayak saya tuh males baca gitu loh, Pak. Ya, Gimana tuh? Berdasar pengalaman saya saja ya. Ya. Nah, saya kan memang sangat suka novel begitu. Hobi saya itu membaca novel. Sehingga bisa dicek, mungkin kalau mbaknya jalan-jalan ke rumah saya, ya rumah saya dipenuhi dengan rak buku dan isinya novel begitu. Lah, ada tujuan saya agar mungkin mahasiswa saya ataupun teman-teman saya yang mengikuti sosial media saya, terlebih Instagram, WhatsApp begitu, juga tahu karya sastra. Saya sering sekali memposting buku-buku yang saya baca begitu, sehingga novel yang hari ini saya baca ataupun buku-buku tentang sastrawan atau penulis yang saya baca itu saya posting biasanya sambil saya beri caption. Wah, sehingga hari ini yang saya baca itu karyanya Susilo Tur, itu adiknya Pramudia Anantatur, menulis tentang kakaknya, kehebatan beliau ketika menulis buku. Bukunya berjudul Pram dari Dalam. Wah, itu sudah saya ulas di Instagram saya. Dan harapan saya, para pengikut saya, follower saya, kan macam-macam ya, ada dosen, ada teman-teman saya, ada mahasiswa saya, itu juga ikut. Wah, jadi ya apa ya, terpengaruh agar penasaran, sehingga bisa membaca apa yang saya baca itu. Terus bagaimana peluang karya sastra Indonesia diterjemahkan ke bahasa lain, diapresiasi secara global itu gimana? Ya, kalau kita melihat banyak sastra Indonesia itu diterjemahkan ke negara-negara lain, bahasa lain. Salah satunya adalah karya-karyanya Pram. Itu lebih dari berapa ya? Lebih dari 20 bahasa sudah menerbitkan sekaligus menerjemahkan karya beliau. Mungkin kalau jenengan ke Inggris akan menemukan dalam bahasa Inggris, atau juga kalau ke Italia ada, Jerman ada, Cina ada. Jadi tetralogi Buru mulai dari Bumi Manusia, Jejak Langkah, kemudian sampai Rumah Kaca, itu bisa kita temui dalam versi bahasa lain. Begitu. Itu. Jika ada satu pesan nih Pak ya, yang Bapak ingin sampaikan kepada pemirsa-pemirsa ini ya, tentang sastra Indonesia, Bapak mau ngasih pesan apa tuh Pak buat mereka-mereka gitu? Iya, pesan saya adalah ya semoga kalian punya hobi jalan-jalan ke toko buku, atau ketika mungkin kalian ngecek Shopee gitu ya, boleh juga dicek toko-toko buku online, dan di sana saya kira akan banyak sekali novel-novel yang berkualitas dan itu dijual di sana, sehingga ya daripada membeli barang yang mungkin tidak berguna atau gunanya hanya sedikit atau ya terbatas, ya buku saya kira terlebih novel itu gunanya akan panjang, karena ketika kita membaca novel atau kita membaca karya sastra, ya fungsinya adalah
ya selain kita mempertajam pikiran, juga bisa memperhalus perasaan. Lah itu yang mungkin dimiliki oleh karya sastra. Sehingga pesannya adalah baca karya sastra. Begitu. Dari banyaknya buku yang Bapak pernah baca nih ya Pak, buku mana yang Bapak suka dan jadi favorit Bapak tuh buku apa? Siapa penulisnya Pak? Oke, kalau ditanya ini sangat sulit ya karena banyak sekali begitu. Tetapi kalau penulis Indonesia, saya sangat menyukai karya-karyanya Ahmad Tohari. Sehingga kalau teman-teman jalan-jalan ke rumah saya, pasti di rumah saya itu ada full lengkap karyanya Ahmad Tohari. Mulai dari Ronggeng Dukuh Paro, Kubah, sampai orang-orang proyek, saya punya semua. Kalau sastra luar negeri saya juga suka. Sehingga yang paling saya suka itu karya-karyanya George Orwell. Dan novel itu yang paling saya suka karyanya George Orwell ada 1984. Itu yang paling saya sukai. Gitu. Oke Pak, terima kasih. Sebelum kita tutup podcast kali ini, buat teman-teman nih yang masih bingung mau masuk prodi apa, masuk universitas mana, bisa kali ya Pak ya join ke sini ya, Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri. Ya, bolehlah karena memang di kampus kami, terlebih di prodi kami Tadris Bahasa Indonesia, itu tidak hanya sekedar kita mempersiapkan agar bisa menjadi guru bahasa Indonesia, tetapi bagaimana si calon guru itu juga memiliki banyak referensi terkait sastra-sastra Indonesia, terlebih novel-novel, cerpen, puisi, sehingga harapannya ketika nanti mereka menjadi guru bahasa Indonesia akan juga memberikan referensi yang sangat banyak terhadap murid-muridnya. Harapannya ya murid-muridnya jadi suka baca. Kalau sudah suka baca ya tingkat literasi kita akan meningkat. Nah, gitu. Tuh, dengerin tuh. Jadi gak usah bingung-bingung lagi, harus dipikir-pikir lagi mau masuk prodi apa nih. Bagi yang mau ingin join ke kita ya Pak, jangan lupa klik link di bawah ini. Editor tadi di sini. Oke Pak, terima kasih banyak Pak Fikri atas waktu dan ulasan yang Masya Allah luar biasa banget ya Pak. Ya, sama-sama. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah. Dadah. Sudah.